Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una. Akhwatil kiram, kaifa halukunna jami'an? Hal antum bi khair? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah ala kulli halin walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Fal yawm sawfa nuwasilu darsana fi darsi al-hadis al-arba'in an-nawawiyah wa qad bahasna fi madhi al-hadis al-asani ya. Ba'da al-hadis asani wasalna ila qawlihi akhbirni anil ihsan. Sahih hada? Enggak? Ada ingat? Nah? Alhamdulillah. Sahih. Sahih, Ustaz. Nah, sahih. Jadi banyak sahihan. Baik, idzan fi qawli al-ihsan masdarun ahsana yuhsinu wa huwa budul khair wal ihsan fi haqqil khaliq bi anta bani ibadataka al-ikhlas lillahi ta'ala wal mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengulangan dulu ya. Bahwa ihsan adalah masdar kata ahsana yuhsinu. Ya, kan berasal dari kata hasuna sebenarnya kan. Hasuna yahsunu. Hasuna itu baik secara pribadi. Kalau ahsana yuhsinu baik pribadi dan juga baik nanti di hadapan orang lain. Yaitu budlul khair ya, adalah mengerahkan atau melakukan hal-hal terbaik. Wal ihsan fi haqqil khaliq. Ada ihsan terhadap haknya Allah, hak pencipta, yaitu bi anta bani ibadataka al-ikhlas lillahi ta'ala wal mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ihsan itu adalah terhadap hak Allah, membangun ibadah atau melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala wal mutaba'ah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullama kunta akhlasa wa atba kunta ahsan. Atau makutu wa kullama kunti ya akhlasa wa atba'a kunti ahsan. Setiap kali kita semua tentunya ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi, maka disebutkan ahsan. Itu amal terbaik. Wasanian wa amal ihsanil khalqi wa huwa budlu khair lahum min malin au jahin au ghairi zalika. Adapun ihsan terhadap sesama makhluk adalah mengerahkan segala kebaikan untuk mereka, baik menggunakan harta atau juga menggunakan jabatan, jahin, kekuasaan, jabatan, atau hal-hal yang sifatnya amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang. Au ghairu zalika, atau yang lainnya. Artinya banyak ya. Apakah dengan fisik, dengan kekuatan, dengan tenaga, dengan pikiran, ya itu juga bagian daripada ya kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan terhadap sesama makhluk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallaha. Ihsan adalah hendaknya engkau beribadah kepada Allah. Wa ibadatullah la tatahaqqaq illa bi amrayni. Ibadah kepada Allah itu tidak bisa terrealisir, tidak bisa terwujud kecuali dengan dua perkara. Wa huma al-ikhlasu lillah
wal mutaba'ah di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ai ibadat insan Rabbihi subhanahu ka'annahu yarah, atau seakan-akan dia beribadah kepada Allah melihatnya, jadi melihat Allah Subhanahu wa taala. Ibadatu thalabin wa syauqin wa ibadat thalab wa syauqi yajul insan min nafsihi hasan alaiha. Yaitu ibadah dalam meminta dan kerinduan. Ibadah meminta dan kerinduan itu didapat oleh manusia min nafsihi hasan alaiha, dari dirinya dan dia termotivasi atasnya. Li'annahu yatlubu hadzal ladzi yuhibbuhu, karena dia sedang meminta apa yang dicintai, apa yang diinginkan, diharapkan. Wa huwa ya'budu ka'annahu yarahu, yang mana manusia itu beribadah seakan-akan dirinya melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqsiduhu wa yunibu ilaihi, sehingga dia terus menuju kepadanya dan kembali kepadanya, wa yaqarrub ilaihi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya dekat lah ya, kalau misalkan kita berbuat di hadapan orang tua, kita lihat orang tua kita, sudah pasti kita akan berbuat sesuai dengan keinginan orang tua ataupun yang tidak diinginkan orang tua. Kenapa? Karena kita cinta kepada orang tua. Kalian sebenarnya cinta kepada orang tua, sehingga ingin memberikan kebanggaan kepada orang tua. Ya, kalau misalkan saat ini kan kalian belajar di rumah, diperhatikan orang tua, kira-kira ngapain itu nanti? Orang tua, ya Anda melihat orang tua, ya orang tua memperhatikan, sudah pasti akan belajar dengan sungguh, belajar dengan tekun, kan? Belajar dengan sebaik-baiknya. Karena itulah yang nanti akhirnya orang tua bangga. Nah, begitu dengan Allah. Kalau kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala dan Allah ada di hadapan kita, kita akan bersungguh-sungguh. Namun pastinya memang pasti Allah melihat kita, walaupun kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika Anda tidak bisa melihat Allah, sudah pasti memang kita tidak bisa melihat Allah kecuali nanti. Ya, fa innahu yaraka, yakinlah bahwa Allah lihat Anda, dengan kita semua. Ai ubudhu ala wajhil khaufi wala tukhalifu. Beribadahlah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan jangan tukhalifu. Jangan berselisih, jangan menyelisihinya, jangan menyimpang darinya. Li'annaka in khalaqtahu, karena jika Anda menyelisihinya, fa innahu yaraka, dia selalu melihat engkau. Fata'budahu ibadata khaifin minhu, sehingga engkau beribadah dengan ibadah penuh rasa takut kepada Allah. Haribun min azabihi wa iqabihi, ingin menghindar dari azabnya dan dari iqabnya. Wa hadhihi darajah inda ahli ibadah adna min darajatil ula. Sebenarnya tingkatan ini ada tingkatan yang paling rendah, yang paling bawah dari tingkatan yang pertama. Fasara lil ihsan martabatan. Ihsan itu ada dua tingkatan. Martabatul thalab wa martabatul haram. Martabatul thalab adalah tingkatan meminta, memohon, berharap, dan kedua tingkatan ingin lari dan menghindar. Martabatul thalab adalah anta budallaha ka'annaka tarahu. Ini yang pertama adalah ihsan. Yang pertama yaitu martabatul thalab, ya, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua martabatul harabi anta budallaha wa huwa yaraka azza wa jalla fahzarhu. Engkau beribadah kepada Allah dan dia pasti melihat engkau, ya. Maka hati-hatilah, fahzarhu, berhati-hatilah. Kama qala azza wa jalla wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan Allah telah mengingatkan kalian setiap jiwa, ya. Wa bihadza na'rifu anna jumlataini mutabayyinatani wal akmal al awwal. Oleh karena itu dapat kita pahami dari dua kata tadi, dua kalimat anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun yarahu fa innahu yaraka al akmal al awwal. Yang paling utama adalah yang pertama.
seakan-akan kita melihat Allah. Dipastikan memang kita tidak bisa melihat Allah, tapi seakan-akan aja boleh. Ya. Kita berharap memang nanti bisa melihat Allah. Ya. Nanti di waktu yang akan datang atau di hari kiamat kelak kita akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Al-Qiyamah kan dikatakan wujuhu yauma idzin nadhirah. Apa lanjutnya itu? Wujuhu yauma idzin nadhiratun ila rabbiha nazirah. Ya. Ila rabbiha nazirah. Ya. Bahwa nanti kelak wajah-wajah berseri. Wajah-wajah sumringah, wajah-wajah bercahaya, wajah-wajah yang bergembira. Kenapa? Ila rabbiha nazirah. Karena kepada Tuhan bisa melihat. Ya, tidak ada nikmat yang lain atau nikmat yang paling tinggi. Nanti kelak ketika ya di dalam surga kecuali ketika akhirnya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau nggak salah dalam hadis ya, nanti Allah mengatakan, "Wahai hamba-hambaku, sudahkah kalian mendapatkan kenikmatan?" Sudah ya Allah. Apa itu surga ya Allah? Ya, di bawahnya sungai mengalir, maka juga di bawahnya ada sungai yang berisi air yang begitu jernih, susu yang tidak berubah rasanya dan baunya, ya. Dan juga sungai yang di bawahnya ada air khamr, dari khamr atau dari madu yang semuanya menyenangkan, ya. Dan lain-lain. Maka kata Allah, maukah kalian aku berikan kenikmatan yang lebih dari ini semua? Ya, kata hamba-hamba, apalagi ya Allah, ini sudah kami ridho, kami lalu sudah sangat menyenangkan. Apalagi tidak ada lagi seakan-akan nikmat yang lain yang kau telah berikan kepada kami. Maka kata Allah, engkau akan melihat wajahku. Itu semua nanti akan menghilangkan nikmat lain. Dan nikmat yang paling tinggi adalah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ujuhui yauma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Semoga kita bisa insya Allah melihat Allah. Tentunya kalau melihat Allah berarti sudah masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah rahimakumullah. Ba'dahu qala fa akhbirni anis sa'ah. Ya. Sampaikan kepadaku tentang hari kiamat. Begitulah Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW. Lam yu'id qawlahu sodaqata iktifaan bil ula. Ya, Jibril tidak mengulang lagi kalimat sodaqata. Benar kamu wahai Muhammad. Karena cukup dengan jawaban yang pertama. Ya. Wasa'atu hiya qiyamun nas min quburihim li rabbil alamin. Ya'nil ba'su wa summiyat sa'atan di annaha dahiyatan azimatan. Kata sa'a itu kalau secara umumnya kan sa'a itu yang ada di tangan kita ya, atau di HP jam. Tapi di sini sa'a adalah qiyamun nas min quburihim li rabbil alamin. Bangkitnya manusia dari kubur-kubur mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan semesta alam. Yakni al-ba'tsu, maksud adalah hari berbangkit. Wa summiyat sa'atan di annaha dahiyatan azimatan. Dikatakan dengan sa'ah artinya karena dahsyatnya. Karena peristiwa yang gelap dan ya apa azimah itu ya gemerlap ya atau gelap gulita. Sangat gelap, ya. Tidak ada lampu sama sekali. Dapat dibayangkan ya waktu 2 hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu Jakarta itu ya hujan deras, akhirnya banjir, lalu mati lampu. 24 jam kita mati lampu, gelap sekali. Kalau kalian mungkin ada di daerah ya, yang juga memang lampunya tidak begitu banyak ya, apalagi yang di hutan-hutan ya tidak dipenuhi lampu, arti gelap ya. Nah, bagaimana dengan nanti hari kiamat? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Had ayat pertama, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya zalzalatas saah, ya, goncangan hari kiamat sangatlah besar atau sesuatu yang besar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bal mas'ulu anha. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika ditanya fa akhbirni anis saah, ya, mal mas'ulu anha.
ma ini sebut la, ya. Tidaklah al-mas'ul yang ditanya anha tentang hari kiamat, yakni nafsuhu, jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi'a'lama minas sa'il, lebih tahu dari yang bertanya. Jadi yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya, yakni Jibril alaihissalam. Di sini ungkapan yang sangat indah, ya, ungkapan jawaban yang sangat unik, ya, dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan mal mas'ul anha, bukan saya, ya, tapi ana la arif, bukan, lakin mal mas'ulu, ya. Siapa yang ditanya, ya, bahwa yang ditanya itu tidak lebih tahu dari yang bertanya, yakni Jibril alaihissalam. Nah, di sini sudah tahu Rasulullah SAW bahwa sedang di hadapannya adalah Jibril. Dia beliau mengatakan demikian. Wal makna idza kunta tajhaluha fa ana ajhaluha wala astati an ukhbiraka bihi. Ya, jadi jika kamu tidak tahu, Anda lebih tidak tahu, ya. Ya, idza kunta tajhaluha, jika Anda tidak mengetahuinya tentang hari kiamat, fa ana ajhaluha. Aku juga lebih tidak tahu. Wala astati an ukhbiraka anha, dan aku tidak mampu menyampaikan, menginformasikan tentang hari kiamat. Di anna ilma sa'ah mimma ikhtasallahu bihi azza wa jalla. Karena pengetahuan hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Nah, di sini juga, ya, dapat kita pahami bahwa Nabi sendiri tidak tahu tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Kalau ada orang yang berkata tentang hari kiamat begini dan begitu, tahun ini tahun itu, berarti dia sedang berbohong, ya. Dulu kan ada, ya, yang mengklaim bahwa tahun 2000 berapa tuh? 2014, ya, akan kiamat. 2012, ya, dibuat film, ya, 2012 kiamat. Ya. Akhirnya sekarang sampai 2021 nggak terjadi, ya. Ini dia sedang ngibul, ya, agar naik ratingnya aja filmnya apa itu kan, ya, biar laku, ya. Memang gambarannya mengerikan juga tentang kiamat ini kan, seperti itu, ya. Tapi lebih dahsyat lagi nanti terjadi, apalagi bagi orang yang tidak beriman. Qala Allah Ta'ala yas'alukan nas anis sa'ah qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Manusia bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat di sisi Allah. Dan wa ma yudrika, tidak ada yang tahu. Apa yang kamu ketahui tentang hari kiamat? Tapi ketahui bahwa la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Boleh jadi hari kiamat itu tinggal dekat, ya. Ya, sudah dekat, ya. Kenapa? Karena dibangkitkannya Rasul, diutusnya Rasul itu wasa'atu kahatain. Jadi Nabi SAW dalam hadis kan pernah menyampaikan, aku buistu wasa'atu kahatain. Seperti ini, ya, di dalam, kelihatan enggak, ya? Ya, dua jari ini kan. Jadi inilah kiamat, aku dibangkitkan, ya. Ya, jari telunjuk aku dibangkitkan, kiamat jari tengahnya, bahwa kedua ini dekat sekali. Ya, memang sudah berlangsung kita masa 1400 tahun, ya. Bagi kita panjang, ya, 1400 tahun, 14 abad lebih. Tapi bagi Allah itulah waktu yang sangat pendek. Ya, tentunya kita harus berhati-hati dan tentunya bersiap-siap ketika nanti kiamat terjadi. Wa qala azza wa jalla yas'alukan nas anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha indar rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Ini yang harus kita hati-hati. Bahwa mereka bertanya tentang kamu, hai Muhammad, kiamat. Kapan datangnya? Katakanlah ilmu tentang hari kiamat itu Allah yang tahu. Inda Rabbi, di sisi Tuhan. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Tidak ada yang bisa menampakkan waktunya kecuali Allah. Dia Allah Subhanahu wa taala. Sakulat fis samawati wal ard, begitu berat yang ada di langit dan di bumi. La ta'tikum illa baghtah. Tidak datang hari kiamat kepada kalian kecuali dalam waktu yang sekejap atau mendadakan. Tiba-tiba, baghtah. Kiamat akan datang tiba-tiba. Kalau boleh kita katakan ada kiamat itu yang sifatnya kecil dan sifatnya besar, ya. Kalau yang kecil, kematian, itu udah kiamat itu bagi setiap orang. Atau adanya gempa, yaitu merupakan tanda-tanda kiamat kecil yang tiba-tiba juga datangnya kan, tidak kita sangka.
Dan nanti kiamat besar tiba-tiba juga bagi siapa yang siap, ya tentunya tidak akan ada ketakutan. Tapi bagi yang tidak siap, maka dia akan rasakan kengerian. Walihada yajibu alaina an nukadziba kulla man hadada umrah dunya fil mustaqbal. Wa man qala bihi aw sadaqa fa huwa kafirun. Nah, ini ya. Karena itu kita hendaknya tidak percaya atau boleh mendustai orang yang mengklaim man haddada umrah dunia. Siapa saja yang membatasi umur dunia, yang mengatakan besok akan mati, besok akan kiamat, ya tahun 2012 akan kiamat, kan? Ya, orang-orang yang mengatakan fil mustaqbal itu artinya dia sedang berbohong, berdusta. Karena tidak ada yang tahu tentang mustaqbal kecuali Allah Subhanahu wa taala, tentang hari kiamat. Wa man qala bihi ya au saddaqa bihi fa huwa kafir. Orang yang berkata tentang umur dunia fil mustaqbal atau yang membenarkannya maka disebut kafir. Ya, kafir deh. Kenapa? Dia telah menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah mengungguli pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang diselisih dan mengungguli Allah, berarti dia adalah orang kafir. Dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Walamma qala ya mal mas'ulu anha bi'ala min as-sa'itu maqala akhbirni an amaratiha. Setelah Nabi SAW mengatakan bahwa yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, maka Jibril berkata, kalau gitu sampaikan tentang tanda-tandanya. Al-amarah yakni alamat. Amaratiha alamatu qurbi. Tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Di annal amarah bi maknal alamah. Amarah itu artinya tanda. Alamat. Ya. Wal murad amarati qurbiha wa huwa ma yu'rafu bil asyrat. Bil asyrati. Ya. Jadi yang dimaksud dengan amar qurbiha adalah ma yu'rafu bil asyrat. Yang diketahui tentang syarat-syarat atau tanda-tanda. Qala Allahu azza wa jalla wa hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha. Apakah mereka menunggu-nunggu ya? Fahal yanzuruna itu mereka tidak menunggu-nunggu ya. Fahal itu artinya tidak, mereka tidak menunggu-nunggu kecuali hari kiamat datang, pada dia datang ta'tiyahum baghtah secara tiba-tiba. Ya. Faqad jaa'a asyratuha. Sungguh telah datang atau telah hadir tanda-tandanya. Ya. Wa asratus sa'ah qasamal ulama ila salasati aqsam. Tanda-tanda kiamat itu dibagi pada 3. Oleh para ulama terbagi pada 3 bagian. Asratu madad wa intahat. Tanda-tanda yang sudah berlalu dan habis, selesai. Ya. Misalkan diutusnya nabi, ya. Utusnya Nabi SAW itu sudah selesai. Ya, artinya sudah berakhir Nabi SAW, ya, kita tinggal nanti menunggu waktu datangnya saja. Sanian asratun lam tazal tatajaddad wa hiya lusta. Tanda-tanda yang masih terus berlangsung dan terus terjadi dan dia adalah yang pertengahan. Ya. Terus yang 3 asratun kubra takunu inda qurbi qiyamis saah. Tanda-tanda yang besar yang makin dekat terjadinya kiamat. Apa tanda-tanda yang lam tazal tatajaddad, ya, yang masih saja berlangsung terjadi, ya, kayak gempa, banjir, terus longsor, atau juga meletusnya, ya, gunung, ya, atau juga dekadensi moral, ya, penyakit, ya, akhlak yang sudah semakin akut, ya, merajalelenya kemaksiatan, ya, itu semua tanda-tanda kiamat yang terus terjadi dalam kehidupan manusia. Ini tanda-tanda yang disebut dengan al-wusta, yang pertengahan. Ada lagi yang besar nanti, nah ini sungguh mengerikan lagi ya, di saat sudah mendekatnya hari kiamat. Nah, wa min alamatis sa'a al-wusta ya, yang alamat wusta disebutkan nanti oleh Rasulullah SAW. Ma zakarahu sallallahu alaihi wasallam fi hadil hadis. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW di hadis ini, antalidal amatu rabbataha. Jadi antalida melahirkan
al-amatu seorang budak wanita rabbataha tuannya, sayyidnya ya. Wa fil lafzi rabbaha ya, dalam kata lain atau dalam sebutan lain rabbaha ya, bukan rabbataha, rabbaha. Ai antalidal amatu ya. Seorang budak wanita melahirkan ai ar-raqiqu al-mamluka rabbaha ai sayyidaha. Dia yang memang berada di dalam lingkungan seorang tuan, pemiliknya, namun melahirkan tuannya atau ya sayyidaha. Rabbataha hal murad al-ain al-jinsi. Apakah yang dimaksud dengan rabbata itu cara ya nyata atau jenis ya? Wal jawab ikhtalafa fi hadzal ulama, jawabnya ada perbedaan pendapat. Amin man qala al-murad anta lidal amatu rabbaha, yakni anta lidal amatu man yakunu sayyidan li ghairiha lalaha. Ya. Jadi melahirkan seorang budak melahirkan tuannya, maksudnya adalah wanita itu melahirkan tuan dari yang lain, bukan untuknya. Di ghairiha. Dari yang lain, bukan lalaha, bukan miliknya. Baik itu guna al-amatu bil jinsi. Ya. Maksudnya adalah wanita dengan jenis yang berbeda. Artinya memang nanti wanita ini diperlakukan sebagai tuan. Wakila al-makna innal amata bil ain talidu sayyidaha ay sayyidataha, secara nyata ya, yaitu wanita ini, budak ini melahirkan tuannya bihaitsu yakunu al-maliku qad aulada amatahu. Jadi seorang raja ya memiliki budak lalu melahirkan dari budak itu ya menjadi tuan nanti, menjadi raja dia. Wa man auladaha ay anjaba minha. Ya, melahirkan. Fayakun hadzal walad alladhi anjabatu sayyidan laha. Jadi anak ini nanti menjadi tuan dari ibu itu sendiri. Mali an abahu sayyidaha, apakah karena memang orang tuanya, bapaknya adalah tuannya, wa imma wa inna mali anu saufa yakhluqu abahu wa yakunu sayyidan laha. Atau dia nanti menyimpang dari orang tuanya sehingga seakan-akan dia nanti menjadi tuan untuknya. Walakin al-ma'nal awal aqwa. Namun makna yang pertama adalah lebih kuat. Anak inna yalidna man yakunu asyadan wa malikin. Wa malikin ya. Ya. Wa hiya kanat mamlukatil awal wa talidu man yakunu asyadan malikin ya. Atau malikaini. Wa hiya kinatun antaghayyir hal bi sur'atin ya. Jadi yang pertama itu adalah lebih kuat bahwa seorang budak wanita melahirkan yang akan menjadi tuannya sendiri. Mungkin orang biasa, tapi nanti sang anak ini memperlakukan ibunya seperti budak. Ya. Dia rajanya. Supaya kanat mamlukatun fil awal, dan dia dimiliki atau dijadikan budak oleh anaknya sendiri. Watalidu man yakunu asyadan, melahirkan yang kelak nanti akan menjadi tuan dia sebagai rajanya. Wah, ini adalah kiasan, wa huwa kinayatun an taghayyur hal. Sebagai kiasan akan perubahan ya zaman dengan begitu cepat. Wa yadullu hadza pada kalau ba'd haitsu qala, dan ini menunjukkan setelah itu sebutkan dalam hadis Nabi wa antarul kufatal auratal alata ri'a asya ya yatatawaluna fil bunyan. Jadi ini tanda kedua ya tentunya. Kalau ini kita beri dulu yang pertama, bahwa kondisi sekarang kalau di dalam kitab ya, di dalam kitab hadis yang mungkin kalian pegang, itu kan disebutkan bahwa beberapa pendapat mengatakan nanti akan terjadi kedurhakaan anak terhadap orang tua. Nah, durhakanya itu adalah seorang ibu diperlakukan seperti budak oleh anaknya. Ini yang banyak dilakukan ya oleh sebagian manusia. Nah, ini sebagian tanda daripada kiamat ya, tanda kecil ya. Kiamat kecil karena banyaknya durhaka ya. Orang tua kadang tidak hormat kepada anak, tidak hormat kepada orang tua, anak yang membentak, anak yang mencela, anak memaki, anak yang sering juga ada kita dengar sampai membunuh ya orang tuanya karena tidak diberikan sesuatu yang diinginkan. Banyak sekali. Ini bagian daripada antalidal amatu robbata, cara kinayah ya. Orang ajar.
Nah, tanda yang kedua adalah wa antaral khufatal alata, ya, al khufat yakni laisa lahu na'lun au ni'alun. Orang yang tidak punya sepatu, tidak punya sendal, ya. Jadi hidupnya berjalan ya, tanpa sendal, nyeker, kan. Wal urad laisa lahum siyabun taksuhum wa takfihim. Al urad artinya orang yang tidak punya pakaian, jadi dia ya hidupnya tidak pakai baju, ya, telanjang dada, ya. Ala laisa indahum ma yaquluna minan nafaqah awisna au ma asbah dzalik, ya. Dan juga Allah artinya tidak memiliki makanan yang bisa dia makan atau tempat tinggal yang dijadikan tempat tinggal atau yang sejenisnya. Alatan yakni fuqara. Jadi miskin sekali, ya. Tidak punya sendal, tidak punya baju, tidak punya tempat tinggal, makanan, miskin sekali. Namun yatatawaluna fil bunyan. Mereka yakuna agniya, seakan-akan orang kaya. Hatta yatatawaluna fil bunyan ayyuhum atwal. Seakan-akan mereka sedang berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Wahal, ya, al-murad bitatawul irtifaan au jamal au kilahuma. Apakah yang tatawul itu tinggi atau jamalan megah, indah, atau kedua-duanya? Jawab kilahuma, dua-duanya, ya. Jadi mereka berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan yang tinggi, kokoh, dan megah. Berarti harus punya uang, padahal mereka sangat miskin, ya. Jangankan bangun bangunan, ya, sendal aja nggak punya. Jangankan mendiri bangunan yang tegak, kokoh, dan megah. Sementara rumahnya sendiri nggak bisa dimiliki atau nggak punya. Bagaimana mungkin yatatawwaluna fil bunyan? Ini artinya yatatawwaluna fil bunyan ayyuhum a'la wa yatatawwaluna fil bunyan ayyuhum ahsan wa hum fil awwal fuqara la yajiduna syai'an. Bagaimana mungkin mereka mendirikan bangunan, ya, yang lebih tinggi atau lebih megah, sangat megah, padahal ya mereka adalah orang-orang miskin, tidak mendapatkan, tidak memiliki apapun. Lakin yuruha bisur'atin mimma yadullu ala qurbis sa'ah. Namun perubahan begitu cepat menunjukkan kiamat sudah dekat. Wa huna mas'alatun, ada permasalahan sedikit. Hal wajadat tatawul fil bunyan amla. Apakah ada bangunan yang tinggi dan megah? Menjawab Allahu a'lam fa innahu qad yujad ma huwa a'zam mimma fi hadzal zaman. Ya. Namun juga perlu kita lihat sekarang ini sudah mulai banyak, ya. Sudah banyak walaupun mungkin yang membangun orang kaya. Tapi lebih bangga dengan kekayaan untuk membangun bangunan, bukan untuk membangun kepribadian. Ya. Ya, kalau kita perhatikan kan di negara-negara Arab, ya, sekarang kan banyak, ya, bangunan yang begitu megah didirikan, ya. Sementara akhlak masyarakatnya tidak diperhatikan, ya. Ada bangunan di tengah laut, ya, yang begitu megahnya. Bahkan ada juga apa tuh, ya. Jadi ada lapangan tenis, ya, di lantai paling puncak, ya. Jadi orang kalau main itu di atas, ya. Kalau bolanya jatuh udah nggak bisa diambil, ya. Ya, sangat tinggi sekali, ya. Padahal di situ ada angin, ada apa, ya. Tapi itu dibuat. Lakin kullu unasin wa kullu jailin yahdusu fihi min at-taqawu wa ta'arifil bunyan. Setiap manusia, setiap generasi bicara cuma itu aja. Bagaimana caranya kita bisa bikin bangunan tinggi? Bagaimana bisa kita bikin bangunan yang megah, bangunan yang indah, dan bangunan yang kokoh dan sebagainya. Wa kullu zaman yaqulu ahluhu. Setiap waktu, tiap masa begitu. Hada min asratis sa'ah. Inilah tanda-tanda hari kiamat. Wallahu alam. Lakin hadi alamatun wadihah. Ini merupakan tanda yang sangat jelas, tanda yang sangat konkret, ya, terjadi di masa sekarang. Tsumman talaqa falabistu maliya. Kemudian setelah selesai Nabi SAW menjawab tentang tanda-tanda kiamat. Akhirnya bertolaklah atau pergilah yang bertanya tadi, dan falabistu maliya, yakni bakai itu malian. Umar merenung atau Umar tertegun, ya, atau diam beberapa saat. Ai muddatun tawilah, ya, dan waktu yang panjang. Umar bengong, gitu kan. Dan bengong-bengong, ini kok orang bertanya begini langsung tiba-tiba pergi. Pertanyaan tadi dikatakan telah dijawab sodakta, kemudian bertanya lagi, dijawab lagi oleh Nabi, lagi dijawab oleh Nabi, kemudian setelah itu pergi begitu saja.
Falabis tumaliyan, sehingga aku terbengong-bengong dalam waktu yang panjang. Kama biqouli ta'ala wahjurni maliyan. Ai muddatan tawilan. Ini ungkapan Nabi bapaknya Nabi Ibrahim kepada Ibrahim sendiri, tinggalkan aku beberapa lama, ya, beberapa saat. Malian itu artinya waktu yang panjang. Kila salah satu ayam. Ada mengatakan kata-kata itu dalam waktu 3 hari. Wakila aksar. Ada mengatakan lebih banyak daripada itu. Wakila aqal walakin al-mahruf annal maliya yakni az-zaman at-tawil. Ya. Malian itu maksudnya adalah waktu yang panjang. Itu maqala ya Umar. Ya, kemudian Nabi bersabda, wahai Umar, wal qail an-nabi sallallahu alaihi wasallam, atadri manistail. Tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Qultu Allah wa Rasul a'lam. Aku berkata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah, inilah diantara adab ya, adab sahabat di hadapan Nabi, tidak tahu. Ya. Pokoknya yang ditahu akan jawab, yang tidak tahu cukup mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala fa innahu Jibril. Ya, kata Nabi, dia adalah Jibril tadi. Ya, sungguh ini kenikmatan yang sangat ya, yang sangat besar ketika sahabat-sahabat bisa melihat wajah Jibril, walaupun wajah Jibril berubah seperti manusia yang seperti mereka. Ya. Wala'ala Nabi SAW wajadahu bima ba'd. Ya, boleh jadi Nabi SAW mendapatkan informasi ini setelahnya. Wasa'alahu ata dari manisa'il. Ai ata alam man huwa. Ya. Sehingga Nabi bertanya, kamu tahu nggak tadi? Ya, kamu paham nggak tadi siapa? Faqala ya Umar, Allah Rasul alam. Umar berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Wa hadza yadullu ala Umar radhiyallahu anhu la ilma lahu min hadzal sa'il. Ini menunjukkan bahwa Umar sama sekali tidak tahu dari yang bertanya tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu Jibril. Bahwa dia adalah Jibril. Al-isyar huna ila syai'in ma'lumin bizihni. Ya, jadi isyaratnya adalah jelas ya. Secara logika ya, az-zihnu, secara logika, secara akal diketahui. Ai hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dialah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan tentang agama kalian. Tentang maratibu ad-din ya, tentang tingkatan-tingkatan agama ya. Ada Islam, ada iman, ada ihsan, ada amaratis sa'ah. Lakinna ujab bi hadis sighah. Namun Jibril datang dalam bentuk seperti itu, sighatus su'al wal jawab. Dalam bentuk bertanya dan jawaban, bi anau amkana fin nafsi wa aqwa fit ta'sir. Biasanya dalam bentuk soal jawab itu lebih kuat ya untuk diingat di dalam jiwa dan lebih kuat pengaruhnya di dalam diri manusia. Bidzalika antariki as-su'al wal jawab. Tsumal akhir min fawaidi hadil hadis bayanu husni khuluqin nabi wa annahu yajlisu ma ashabihi wa yajlisuna ilaihi wa la yanfaridu wa yarna fawqahum. Ini menjelaskan bagaimana akhlak Nabi yang baik ya. Di mana Nabi SAW selalu berkumpul bersama sahabat, duduk bersama sahabat, tidak sendirian, tidak berada di atas atau ya pokoknya menampakkan ketawaduan Nabi SAW, tidak merasa tinggi, tidak merasa besar, ya, walaupun Nabi adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sanian innal malaika alaihi wassalam mungkin an yatasyakkalu bi askalil ghairi askalil malaika. Yang kedua adalah malaikat, ya boleh jadi mereka ya mengubah bentuk mereka di askalil ghairi askalil malaika dengan bentuk bukan seperti malaikat. Di anna Jibril ata bi surati hadar rajul kama jaa fil hadis. Karena Jibril sendiri datang dengan rupa ya, seperti manusia, laki-laki yang begitu menawan atau begitu rapi. Salisan al-adabu ma'al mu'allim kama fa'ala Jibril alaihissalam. Bagaimana beretika berhadapan ya dengan seorang guru ya, seorang mu'allim, sebagaimana dilakukan oleh Jibril alaihissalam. Haitsu jasa amana Rasulullah jasa tal muta'addib ya'khudan. Bagaimana Jibril datang duduk di hadapan Nabi dengan duduk yang penuh etika, penuh kesopanan ya. Jasa tal muta'addib, ya, penuh kesopanan
dia untuk mendapatkan sesuatu dari Nabi SAW. Rabi'an, fadilatul Islam, keutamaan Islam. Wa annahu yang bagi an yakuna awwala ma yas'alu anhu wa li hadza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arsala rusula lid-da'wati ila Allah amarahum an yabda'u qabla kulli syai'in syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Jadi Islam itu adalah urutan pertama dalam agama, ya. Kenapa? Ya. Karena yang ditanya tadi pertama kali adalah Islam, ya. Wa anna yang bagi an yakuna awwalu ma yas'alu wa li hadza, karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah, ya, dan diperintah untuk memulai duluan adalah sebelum segala sesuatunya syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, bersyahadat. Tanda itu kan pintu masuk Islam, ya. Ada pintu masuk Islam, tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Inna arkanal Islam hiya hadil khamsah. Wa yu'aidu hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bunyal Islamu ala khamsin, ya. Bahwa rukun Islam itu ada 5 sebagaimana yang kita paham bersama, didukung oleh hadis Nabi yang disebutkan oleh Umar ibnu Khattab dan juga oleh Abdullah ibnu Umar, ya. Di hadis lain atau di hadis ketiga yang akan kita bahas nanti, Nabi SAW bersabda bunyal Islamu ala khamsin. Sadisan fadlus shalah wa annaha muqaddamah ala ghairiha ba'da syahadatain. Keutamaan salat 5 waktu. Karenanya dia didahulukan sebelum yang lainnya walaupun setelah syahadatain, setelah bersyahadat. Karena syahadat itu kan merupakan pintu masuk, ya, madkhul ilal Islam. Nah, setelah itu baru salat. Ini keutamaan salat. Tsumma sabian al-hasu ala iqamatis shalah wa fi'liha qawimatan mustaqimatan wa annaha ruknun min arkanil Islam. Motivasi untuk menegakkan sholat, ya, menjalankannya dengan sebaik-baiknya, melakukannya dengan penuh kelurusan dan istiqomah, dan dia merupakan salah satu rukun dari rukun Islam. Saminan inna kita az-zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait min arkanil Islam wa kadzalika baqiyatul arkan. Yang ketiga, yang ke-8 adalah bahwa menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, haji merupakan rukun Islam, begitu juga dengan yang lain-lainnya. Tsumma tasi'an inna arkanal iman sittatun kama sabaqa. Wa hadhihi arkan turisul insan quwwatat talab fi ta'ah wal khauf min Allah azza wa jalla. Rukun iman itu ada 6, ya. Bahwa rukun ini mewariskan manusia kekuatan meminta atau berharap dalam ketaatan dan juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ashiron anna man ankar wahidan min hadil arkan asita bahwa kafir di annahu mukazzibun lima akhbara bi Rasulullah SAW. Siapa saja yang mengingkari salah satu, bukan semuanya, salah satu saja, ya. Begitu juga dengan Islam sebenarnya. Siapa saja yang mengingkari rukun Islam atau salah satu rukun iman, maka dia kafir. Kenapa? Karena dia berarti mendustakan apa yang telah Nabi SAW sampaikan kepadanya, ya. Hadiyata asyar isbatul malaika wa annahu yajibu iman bihim. Ya, ditetapkannya malaikat, bahwa beriman kepada malaikat adalah kewajiban. Annahu la budda minal iman bi jami'ir rusul. Wajib kita beriman kepada seluruh nabi yang diutus. Kalau amana ahadu bi rasuli wa ankara man siwahu fa innahu lam yu'min bi rasulihi. Jika seseorang beriman kepada rasul dan ingkar yang lain, berarti dia belum beriman kepada rasul tersebut. Wal huwa kafirun. Bahkan dia disebut kafir. Wa qaulahu azza wa jalla kadzabat qauman nuhinil mursalin. Telah mendustakan kaum Nabi Nuh, utusan Allah. Manahum innama kazzabu Nuhan wa lam yakun qablahu rasul, ya. Padahal Nabi Nuh diutus sebelumnya tidak ada nabi. Walakin takdzibu wahidin minar rusuli takdzibun lil jami'. Mendustakan seorang nabi berarti mendustakan juga yang lainnya dan keseluruhan. Wa kadzalika takdzibu wahid minal kutub fa innahu nazala min indillah takdzibun lil jami'. Sebagaimana juga
mendustakan salah satu dari kitab Allah yang diturunkan, ya berarti mendustakan seluruhnya. Banyak ya, yang panjang ini hadisnya. Isbatul yaum al-akhir, menetapkan hari terakhir. Alladzi huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Alladzi yab'atsun nas fihi lil hisab wal jaza. Yang mana manusia nanti akan dibangkitkan untuk dihisab dan diberi balasan. Haitsu yastaqiru ahlul jannah fi manazilihim wa ahlun nar fi manazilihim. Yang kelak nanti akan ditempatkan penduduk surga di tempat yang telah disediakan, penduduk ahli neraka juga di tempat yang telah disediakan. Arba'ata asyar aw rabi asyar antu mina bil qadari khairi wa syarrihi. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruknya. Wal iman bil qadari mu'tarikun azimun fi min zaman sahaba ila zamanina al-yaum hada. Iman kepada takdir ya adalah perkara besar ya yang harus diimani atau dikuatkan sejak zaman sahabat dan juga zaman sampai sekarang ini. Wa sabal kana anallahu maratib arba, ya. Ada 4 tingkatan ya dalam memahami takdir: al ilmu wal kitabah wal masyiah wal khalq. Tentang ilmu, tentang tulisan atau tentang ketetapan, kehendak dan juga ciptaan. Annal qadar laisa fi syarrun. Sebenarnya takdir itu enggak ada yang buruk. Wa inna masyarru fil maqdur, ya. Namun yang buruk itu adalah ketika terrealisir ya, yang ditakdirkan itu. Wa taudidzalika bi anna qadar binisbah li fi'lillah kullu khair. Penjelasannya adalah bahwa seluruh takdir Allah itu karena perbuatan Allah semuanya baik. Wa yadullu li hadza qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarru laisa ilaika. Ya. Nabi SAW bersabda, keburukan itu bukanlah kepadamu, ai la yansabu ilaika, tidak disebutkan kepadamu. Panafsu qada'illah ta'ala laisa fi syarrun abada. Bahwa setiap ketetapan Allah bukanlah keburukan. Li'anna sharirun an rahmatin wa hikmah. Karena dia bersumber dari Allah yang maha rahmat dan maha hikmah. Li'anna syarru al-mahdu la yaqau illa minasyarir. Namun kejahatan itu, yang mutlak itu tidak terjadi kecuali dari orang yang berbuat jahat. Wallahu khairun wa abqa, dan Allah maha baik dan maha kekal. Lanjut. Ini saja ya. Ini penjelasan dari itu hikmahnya pun fil mau khairun wa syarrun. Di antara hikmah adalah bahwa dalam makhluk itu ada kebaikan, ada juga keburukan. Li'annahu laula syarr ma'urifal khair. Kalau tidak ada keburukan, berarti tidak ada dikenal kebaikan. Kama qila wa bidilha ya tatabayyan al-asya. Oleh karena kontradiksi antara keduanya akan jelas segala sesuatu. Kalau kana nas kullum ala khairin ma'aruf nasyar. Kalau seluruh manusia dalam kebaikan, kita tidak akan kenal mana yang buruk. Walau kana kullum ala syarrin ma'aruf min khair. Kalau seluruhnya buruk, tidak akan kita kenal, kita ketahui mana yang baik. Kama annahu la yu'raful jamal ila wujudil qabih. Bagaimana juga tidak disebut indah kecuali ada di baliknya atau di yang lain buruk ya. Walau kan syakul wa jamalan ma'arafna qabiha. Kalau seluruhnya dianggap indah, maka tidak ada yang buruk. Idan ijad syarr lina'rifa bil khair. Oleh karena itu, ketika ada keburukan, dihadirkan keburukan agar kita tahu mana yang baik. Nanti mana yang kita pilih kan. Lakin qaulullah yujad hadza syarr laisa syarrun. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu, bahwa di situ ada keburukan, bukan berarti Allah buruk. Fahuna farqun bainal fi'li wal maf'ul. Harus kita pahami bahwa di antara atau perbedaan antara al-fi'li wal maf'ul. Ya, antara perbuatan dan yang diperbuat. Fa fi'lullah alladhi huwa taqdiru la syarra fihi. Perbuatan Allah dalam masalah takdir tidak ada keburukan, ya. Wa maf'ulul ladzi huwa muqaddiruhu yuqsimu khair wa syarr. Adapun yang dikerjakan atau yang dihasilkan itu, yang dikerjakannya itu makdurun, yang telah ditakdirkan terbagi pada dua. Ada khairun, ada syarrun.
Wa hadza syar'al mawjud fil makhluk li hikmatin azimah. Adanya keburukan di dalam makhluk itu ada ya, hikmah yang sangat agung. Fa idza qala qaulun limadza qadara asyar. Nah, kalau orang bertanya, kenapa Allah tetapkan sesuatu yang buruk? Pak jawab awalan yu'rifa bihil khair. Agar mampu diketahui dan dikenal mana yang baik, mana yang buruk. Agar ketahui inilah yang baik, itulah yang buruk gitu kan. Sanian min ajli an yaljannas ila Allah azza wa jalla. Agar manusia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kebaikan kepada Allah. Sasan an min ajli an yatubu ila Allah. Agar ada orang yang berusaha untuk bertaubat ya ketika terjun pada hal-hal yang buruk. Baik di Isnain al-akhirah ini an-sa'ata la ya'lamuha illallah azza wa jalla. Hari kiamat tidak bisa diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapapun tidak tahu tentang hari kiamat. Di afdhalar rasuli minal malaika, sahal afdhalar rusuli minal bashar ya. Anha. Karena sebaik-baik utusan yaitu malaikat bertanya kepada sebaik-baik utusan dari manusia yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala mal mas'ul anha bi'alam nasail. Wa yatarattabu hadhil fa'ila ala hadhil faida la annahu law saddaqa ahadun minan nas syahsan idda anna sa'ata taqumu fil waqtil tsani fa innahu yakunu kafiran li annahu mukadzibun al-Qur'an was sunnah. Jadi kalau ya misalkan dalam kaidah ini bisa dipahami kalau ada orang yang saddaqa ahadun minan nas syahsan ya mempercayai seseorang ya ada orang mempercayai orang lain yang mengklaim akan kiamat terjadi di waktu ya si bulan begini atau waktu yang telah ditentukan, maka dia telah kafir di ana mukadzibul Qur'an wa sunnah karena hakikatnya dia mendustakan Al-Qur'an dan sunnah. As-samin asar wal akhir azmus sa'ah. Begitu dahsyatnya kiamat. Walihada jahat laha amarat wa alamat. Ya, ada tanda-tanda, ya, ada alamat-alamat hatta yata'idan nas laha. Ya, sampai manusia mau mempersiapkan dirinya untuk hari kiamat. Razaqanallahu wa iyyakum al-istidad laha. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita ya semuanya untuk mempersiapkan diri menuju hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Hada manasati an nabhasa fil qismi tsani min hadis tsani. Bagian kedua dari hadis kedua yang sudah kita bahas sebelumnya, bagian pertama. Tapi akhwati fillah, hal min su'alin fahimtuna jami'an? Kan Ustaz Sa'al. Kan Islam itu kan rukun. Sama iman itu kan rukun. Kalau ihsan itu termasuknya gimana Ustaz? Jadi gini ya, kalau boleh kita bayangkan itu ibarat bangunan ya. Islam itu tonggaknya, ya. Islam itu bangunannya, iman itu tonggaknya, ihsan itu penghiasnya, hiasannya. Ya. Artinya penyempurna dari iman dan Islam. Ya. Bangunan itu kan pasti ada tonggaknya kan, ada tiang, ada fondasi kan. Nah, fondasi itu iman. Ya. Sementara di dalam bangunan itu pasti ada pintu, ada tembok, ada atap. Nah, itu Islamnya. Ya. Yang membuat bangunan itu menjadi sempurna ya, atau bukan sempurna, tapi lengkap ya. Lengkap dengan bangunan. Tapi bangunan itu belum tentu dianggap indah kalau tidak dicat, kalau tidak ada ornamen, tidak ada hal-hal yang dibuat ya, furniture-nya kan. Nah, furniture atau juga cat dan ornamen-ornamen lain itu adalah ihsannya. Apakah di bagian rukun? Ya rukun juga. Ya. Rukun harus yang dilakukan oleh manusia. Islam itu kita tidak akan sempurna kalau tidak punya ihsan. Iman kita tidak akan sempurna kalau tidak ada ihsannya. Kayak gitu. Artinya gini, kalau orang yang punya rukun Islam tapi perbuatannya tidak ikhlas, percuma kan? Kan ihsan bagian daripada keikhlasan, atau ikhlas itu bagian daripada keimanan. Percuma kita sholat kalau nggak ikhlas. Percuma kalau kita puasa kalau nggak ikhlas. Percuma kalau kita
Sholat juga kalau tidak mengikuti sunnah Rasul, maka akan buyar. Begitu juga iman kita, ya, iman kepada Allah, tapi tidak sesuai dengan syariat Nabi, ya percuma juga. Nah, idzan ilahumma aw salasa hadhihi min asya al muhimmah. 3 hal itu adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ya, tidak boleh diabaikan salah satunya kan. Nah, kalau boleh dikatakan demikian, jadi tiangnya adalah, fondasi adalah iman, ya, lalu bangunannya itu adalah Islam, ya, ihsannya adalah pelengkap yang memperindah. Sebenarnya dalam aktualisasi juga demikian, ya, bahwa ihsan itu bukan sekedar kita merasa atau berbuat dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi, tapi juga ihsan itu adalah bagaimana Islam dan iman kita itu mengewanta dalam akhlak. Kita lakukan dengan akhlak-akhlak yang mulia dengan sesama kita. Jadi percuma kalau sebut mukmin tapi berbuat jahat. Percuma dia muslim kalau lisannya menyakiti orang lain. Maka kata Nabi SAW dengan kalimat iman, wallahi la yu'min. Salah satu marat kan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Gak beriman seseorang, demi Allah gak beriman seseorang, sampai bersumpah 3 kali. Qalu wa man ya Rasulullah? Sahabat bertanya, siapa ya Rasul yang Anda katakan wallahi la yu'min? Qala alladzi la ya'man jarahu min bawaqitihi. Orang yang tidak mampu menjaga, ya, keamanan, ketentraman tetangganya dari sikap-sikapnya. Artinya dia beriman, tapi nggak dianggap beriman karena kata-katanya, karena perbuatan-perbuatannya tidak mampu memberikan rasa aman. Ketentraman tidak ada, kebaikan tidak ada, tetangga tersakiti terus, ya. Itu adalah berarti kontradiksi, ya, antara mukmin dengan akhlak yang ihsan, atau ihsannya tidak ada di dalam keimanannya, atau imannya tidak ihsan karena perbuatannya menyakiti. Begitu kan Islam, kata Nabi, al-Islam man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam itu hakikatnya adalah yang mampu memberikan keselamatan orang lain dari apa? Dari lisannya dan tangannya. Kalau lisan berarti perkataannya, kalau tangan berarti perbuatannya. Artinya dia selalu menjaga kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kebaikan, ya. Itulah Islam. Jadi dua-duanya harus dilakukan dengan ihsan. Jadi tidak sempurna atau tidak dianggap, bahkan sampai bisa hilang Islam keimanannya kalau tidak ihsan. Kalau mengaji tadi dengan keikhlasan atau mengikuti sunnah Rasul, atau juga yang sampai Nabi bersumpah tidaklah beriman seorang 3 kali kalau tidak mampu menjaga ketentraman, kebaikan tetangga yang ada di sekitarnya atau orang lain secara umum. Ya, makanya Islam itu sangat-sangat, ya, baik sekali, ya, untuk kehidupan bukan hanya pribadi tapi juga untuk orang lain. Ya. Ada wallahu alam, ya. Nah, Ustaz, syukran. Apa? Ada soal yang apa? Materinya sudah saya share, ya, di ketua kelas masing-masing. Ada soal yang apa? أستاذ Lanjut. ممكن السؤال؟ أستاذ هناك سؤال أيوة. لكن لا أعرف أنه خارج عن ما تحدثت عنه يا أستاذ. نعم. ماذا؟ السؤال هذا ما أدري لكنه خطر على بالي. ما هي اللغة التي أو الذي سيتحدث بها الله عندما نجتمع في يوم البعث أو يوم الحشر؟ ما هي اللغة عندما يجمعنا كلنا؟ نعم. يعني هل تتصور عندما يجمعنا من كل دول العالم ما هي اللغة التي سنتوحد ويتحدث بها الله لنفهم كلنا؟ أيوة، يعني اللغة العربية كل الناس سوف نتكلم العربية. وبإذن الله كل الناس سوف يتكلمون العربية. وما كان هو من إندونيسيا أو من أمريكا أو من أفريقيا أو من غير ذلك. كل الناس سوف يتكلمون العربية
fil akhirah wa kadzalika fil jannah. Ya. Lidzalika yaqul ya al-arabiyyah ada lughatu ya al-akhirah wa lughatu ahlul jannah. Ya. La Subhanallah. basa Jazakallah khair, bidzalika Ustaz. an-nas al-ya. Naam. Ya. Di mana Yani Kak? Beli di mah mana? makan ya, mah fil kubur masalah, fil kubur kan. Saufa yusal man robuka, man nabiyuka ya. Man kita buka ya. Laisal Arab saufa yus'al bil Arabiyyah wa ajab bil Arabiyyah idza kana mu'minan. Ya, jadi kalau orang Arab ya, kalaupun dia orang Arab nggak akan bisa jawab kalau tidak beriman. Tapi kalau kita yang beriman, walaupun tidak berbahasa Arab, pasti akan bisa jawab dengan bahasa Arab ya. Siapa Tuhanmu man robuka ya. Faqala rabbi Allah ya. Man nabiyuka ya bil Arabiyyah maka huwa lam yatakallam Arabiyyah saufa yujib Nabi Rasulullah SAW ya. Makin buka kita di Al-Quran ya. Bil Arabiyyah. Tuh kan lagi dengerin mereka. Mada? Jazakallah khair, Ustaz. Oh iya Ki. Dari orangnya. Enggak. Dari orangnya. Dari Makassar nih. Kayak Pak, Muasil ama Beda. surat akhir. Dakika. Dan nuasil ila hadis salis la bahasa au naktafi aidun la bahasa. Masih sunnah. Naktafi Ustaz. Tapi Masya Allah, la bahasa. Baik. Ya. Dan naktafi ilahuna dari sana fil hadis sesani muasi insyaallah di al-usbu al-qadim lima yata'allaqu bil hadis salis ya. La'allana nastati an na'khudha ibratan wa faidatan min al-hadis alladhi darasnahuma ya al-awwal wa tsani wa khasatan ada al-awwal ada tsani wa nahtatim dari sana Bikiraati istighfar wa hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran. Jazakallahu khairan. Daliko. Tafadhali.